Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Hamid dengan NIM 23101997. Eh, Kelas Medan Elektromagnetika C dari kelompok 3. Baiklah, kali ini saya akan menjawab soal kelompok yang untuk yang pertama itu D1.1. Mana soalnya given point M min 2, min 1,2,1 dan N 3,3,0 dan P min 2,3,4 dan diminta VNA RMN B RMN tempat RMP C panjang dari RM D AMP E 2 RP besar dari 2 RP dikurang 3 RN. Bila untuk menjawabnya untuk vektor M min 2,2,1 kita kalikan dengan X y Z, maka mendapatkan min AX tambah 2AY tambah AZ. Dan untuk vektor N kita mendapat 3X kurang 3AY. Dan untuk vektor P kita mendapatkan 2X kurang 3AY kurang 4AZ. Lalu untuk bagian A, untuk mencari RMN, maka dapat dicari dengan vektor N dikurang vektor M. Karena vektor N itu 3X kurang 3AY, dan lalu dikurang dengan vektor M yaitu min AX tambah 2AY tambah AZ, sehingga akan mendapatkan hasil 4AX kurang 5AY kurang AZ. Selanjutnya untuk nomor B, RMN ditambah RMP. Untuk mencari RMP itu vektor P dikurang vektor M. Vektor P itu min 2AX kurang 3AY kurang 4AZ, dan dikurang dengan vektor M yaitu min AX tambah 2AY tambah AZ, sehingga mendapatkan hasilnya min AX kurang 5AY kurang 5AZ. Dan karena telah mendapatkan nilai RMN tadi, maka RMN tadi kita ditambahkan dengan RMP sehingga mendapatkan RMN-nya itu sehingga akan mendapatkan hasil 3AX sehingga RMN ditambah RMP sama dengan 4AX kurang AX min 5AY kurang 5AY tambah min AZ kurang 5AZ. Bagian X dikurang bagian X, bagian Y dikurang bagian Y, dan bagian Z kurang bagian Z. Sehingga akan mendapatkan hasil 3X kurang 10AY kurang 6AZ. Selanjutnya mencari besar dari RM. Jadi besar dari RM rumusnya itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, karena uh, nilai X itu min 1 tambah 2 tambah 1, karena X itu min 1 Y 2 dan Z1, kita masukkan persamaan ini sehingga akan mendapatkan hasil 2,449 atau bagi-balikan menjadi 2,45. Selanjutnya mencari nomor D itu nilai AMP. Vektor MP sendiri itu vektor P kurang vektor M yang hasilnya itu min AX kurang 5Y kurang 5Z. Dan untuk mencari besar dari vektor P itu masukkan ke persamaan ini dari nilai vektor P itu sehingga mendapatkan besar vektor MP itu akar 51. Dan untuk mencari MP itu sama dengan MP dibagi vektor MP itu min AX kurang 5AY kurang 5AZ bagi akar 51, sehingga akan mendapatkan hasil min 0,1400 AX kurang 0,700 AY dikurang 0,700 AZ. Kemudian untuk nomor E itu besar dari 2RP kurang 3RN. 2RP itu 2 dikali min 2,3,4, sehingga hasilnya itu 4,6,8. Dan untuk 3RN itu 3 dikali 3, min 3,0, sehingga mendapatkan hasil
9,9,0. Selanjutnya, nilai total RP tersebut dikurangi dengan nilai dari 3Ln sehingga akan mendapatkan hasil min 13,3,8, dan kita masukkan untuk eh, ke persamaan untuk mencari dasar vektor, yaitu persamaan seperti ini sehingga akan mendapatkan hasil akhir yaitu 15,556 atau dibuatkan menjadi 15,56. Selanjutnya D1.2, soalnya itu vektor S dinyatakan dalam koordinat kartesius sebagai S dalam kurung 105 dibagi eh, X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat. Selanjutnya X kurang 1 AX tambah Y kurang 2 AY tambah Z tambah 1 AZ. Diminta valuasi S di P, di P itu 2,4,3. B tentukan vektor satu arah S di P. C tentukan permukaan F X, Y, Z di mana besar dari S sama dengan 1. Untuk menjawabnya, kita untuk menjawab nomor A, eh, kita masukkan nilai dari S ini itu 105 dibagi S kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z kurang 1 kuadrat dan dibagi dengan X kurang 1 AX ditambah Y kurang 2 AY ditambah Z tambah 1 AZ. P 2,4,3. Nilai X-nya itu 2, Y-nya 4, dan Z-nya 3. Lalu kita masukkan nilai yang tadi itu sehingga akan mendapatkan 105 dibagi 1 tambah 4 tambah 16 dikali AX tambah 2AY tambah 4Z. Ya, hasilnya itu 5,95 AX tambah 11,90 AY ditambah 23,8 AZ. Dan untuk mencari nomor B, itu vektor setan arah S di P, P sama dengan vektor S dibagi besar dari vektor S, yaitu 5,95 AX tambah 11,90 AY tambah 23,8 AZ dibagi dengan akar dari 5,95 AX tambah 11,90 AY tambah 23,8 AZ sehingga akan mendapatkan hasilnya itu 0,218 AX ditambah 0,436 AY ditambah 0,873 AY, 0,873 AZ. Dan untuk nomor C itu dengan besar vektor S sama dengan 1, maka kita masukkan nomornya itu akar dari 105 dikali X kurang 1 kemudian dikuadratkan ditambah 105 dikali 4 kurang 2, maaf, Y kurang 2 kemudian dikuadratkan ditambah 105 dikali Z tambah 1 kemudian dikuadratkan per X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat kemudian dikuadratkan sama dengan 1. Kemudian kita kali bagian bawah ini dengan 1 sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian eh,
karena kuadrat temu akar, maka di sini akarnya hilang, dan semuanya menjadi akar dari eh, 105 125 dikali X kurang 1 dikuadratkan ditambah 125 dikali kurang 2 dikuadratkan ditambah 125 dikali 7 tambah 125 dikali Z tambah 1 dikuadratkan sama dengan X kurang 1 kuadrat terus tambah Y kurang 2 kuadrat tambah 1,1 kuadrat. Untuk belas kanan ini akarnya hilang karena terdapat kuadrat di sini. Kuadrat atau akar maka akarnya hilang. Selanjutnya eh, untuk ini bisa eh, kita keluarkan 125-nya itu menjadi 125 dikali akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z kurang 1 kuadrat sama dengan X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z kurang 1 kuadrat. Lalu dikali lalu eh, bagian akar ini eh, eh, lalu bagian akar ini pindah ke kelas ini karena sifat dari pembagian karena di karena akar tidak boleh menjadi penyebut maka kita rasionalkan akarnya seperti ini lalu akan mendapatkan hasil 105 sama dengan akar dari X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat. Selanjutnya soal di 1.3 yang mana diketahui vektor A 6,-1,2 vektor B min 2,3,4 vektor C min 3,1,5 misalnya RAB RAC uh, BAC dan vektor proyeksi RAB terhadap RAC. Setelah kita jawab nomor A yaitu mencari RAB itu RB dikurang RA yaitu sama dengan min 2, min 2 kurang 6 AX tambah 3 dikurang 3 dikurang min 1 AY ditambah M4 kurang 2 AZ. Ini akan mendapatkan hasil min 8 AX ditambah 4 AY dikurang 6 AZ. Dan untuk nomor B itu mencari RAC itu RC kurang RA sama dengan min 3 kurang 6 AX ditambah 1 kurang min 1 AY ditambah 5 kurang 2 AZ. Sehingga hasilnya itu min 9 AX ditambah 2 AY tambah 3 AZ. Selanjutnya untuk nomor C karena rumus kita BAC itu RAB dikali RAC uh, panjang RAB dikali panjang RAC maka karena sebenarnya karena RAB dikali RAC sama dengan panjang sama dengan besar dari RAB dikali besar RAC dikali cos theta BAC maka theta BAC sama dengan cos inverse dari RAB dikali RAC per besar dari RAB dikali besar dari RAC kita masukkan saja nilai vektor RAB dan RAC di sini seperti ini dan dibagi dengan besar dari nilai vektor RAB yaitu min 8 yaitu akar dari min 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 6 kuadrat lalu dikali dengan
besar dari vektor RAC itu akar dari min 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat, sehingga hasil akhirnya itu sudut zetanya itu 53,59, apabila di belakang jadi 53,6 derajat. Selanjutnya, untuk mencari faktor koreksi RAB terhadap RAC, maka kita menggunakan rumus RAB dikali R topi AC dikali R topi AC sama dengan RAB dikali RAC dibagi eh, panjang RAC dikuadratkan lalu dikali dengan RAC. Eh, kita masukkan rumus angka-angkanya itu menjadi 72 tambah 8 kurang 18 dibagi akar 94 dikuadratkan dan dikali dengan min 9x tambah 2y tambah 3az, sehingga hasilnya menjadi min 5,94x ditambah 1,32ay ditambah 1,98az. Selanjutnya untuk soal D1 D1.4, mana soalnya itu ketika titik sudut segitiga terletak di A 6,1,2, B min 2,3,4 dan C min 3,1,5, dan diminta menentukan untuk bagian A vektor AB dikali vektor AC, untuk B luas segitiga, dan untuk C vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang pengepul segitiga berada. Untuk mencari bagian nomor A itu kita menurunkan nilai dari vektor RAB dan vektor RAC. Maka untuk mencari vektor RAB itu B dikurang A, itu min 2 kurang itu min 2 kurang 6, 3 dikurang min 1, eh, min 4 kurang 2, yaitu hasilnya itu min 8,4,6, dan untuk vektor AC itu C dikurang A itu min 3 kurang 6, 1 kurang min 1, 5 kurang 2, sehingga uh, tepat nilainya itu min 9,2,3, lalu dikali uh, itu lalu seperti ini, sehingga hasilnya saya akhirnya mendapatkan 4i tambah 78j tambah 20k. Dan untuk nomor B, segitiganya karena perbedaan vektor AB dari vektor AC memiliki hasilnya juga lurus terhadap bidang, maka rumus hasilnya adalah A sama dengan setengah dikali dengan besar dari vektor 24,78,20, sehingga setengah dikali akar dari 20 kuadrat tambah 78 kuadrat tambah 20 kuadrat, sehingga mendapatkan hasil akar 7060 dibagi dengan 2. Dan untuk nomor C itu vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang tempat segitiga berada. Oke, tempat segitiga berada. Untuk rumus vektor satuan yaitu vektor AB dikali vektor AB dikali vektor AB bagi panjang besar dari vektor AB dikali vektor AC. Maaf, ini mungkin typo, seharusnya vektor AC, maka rumus vektor satuannya itu vektor AB dikali vektor AC per panjang
masukkan dasar dari vektor AB dikali vektor AC. Karena vektor AB dikali vektor AC kita sudah dapatkan, maka kita masukkan nilainya di sini, dan dasar dari vektor AB dikali vektor AC juga eh, sudah didapatkan, maka yaitu instruksinya sehingga vektor setelahnya itu 4 per 7 akar 7060 D ditambah 78 per akar 7060 B ditambah 20 per akar 7060 K. Selanjutnya di 1.5 diminta soalnya itu give the Cartesian coordinates of the point C P sama dengan rho sama dengan 4,4, P sama dengan minus 115 derajat, dan Z sama dengan 2. Eh, untuk mencari bagian A, maka kita perlukan nilai dari simbol X, simbol Y, dan simbol Z. Karena rumus seperti ini, X sama dengan rho cos theta. Kita masukkan nilai tadi, yaitu 4,4 cos min 115 derajat, maka hasilnya min 1,860, dan Y itu sin theta. Kita masukkan nilainya, sehingga hasilnya itu min 3,99, dan Z nilainya adalah 2. Sehingga koordinat Cartesian dari C yaitu X sama dengan min 1,860, Y sama dengan min 3,99, Z sama dengan 2. Selanjutnya, this the cylindrical coordinate at the point D yaitu X sama dengan min 3,1, Y sama dengan 2,6, Z sama dengan min 3. Pertama-tama kita cari nilai rho-nya, yaitu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita masukkan nilai X dan Y tadi, sehingga hasilnya menjadi 4,5, dan kita perlukan nilai theta-nya, yaitu rumus theta sama dengan tan inverse Y per X, sehingga mendapatkan hasil 140 derajat, dan Z tadi itu min 3. Maka kita masukkan, maka untuk cylindrical coordinates-nya itu nilai-nilai rho, theta, dan Z itu D dengan rho sama dengan 4,5, theta sama dengan 140 derajat, dan Z sama dengan min 3. Untuk nomor C itu diminta untuk mencari jarak antara C ke D. Untuk cari jarak C ke D, maka perlukan rumus ini, itu akan dari X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 kurang Z1 dikuadratkan. Kita masukkan nilai X2, kita masukkan nilai untuk X2, Y2, dan Z2 diambil dari C, dan untuk X1, Y1, dan Z1 diambil dari D. Sekarang kita masukkan nilainya, akan mendapatkan hasil 8,36. Selanjutnya, soal D1.6 yaitu transform to cylindrical coordinate. Untuk bagian A, X sama dengan 10AX kurang 8AY tambah 6AZ, F itu 10 kali 8,6. Kita cari rho-nya, itu
akan diekspor kembali kuadrat, kita masukkan nilai X-nya sehingga rho-nya itu 12,81 dan untuk nilai dari Y-nya itu terinversi per X yaitu min 38,66 dan nilai Z-nya itu 6. Selanjutnya eh, kita selanjutnya mencari nilai F-RO, FP, dan FZ. eh, Nilai dari F-RO itu F dikali RO sama dengan 10 X RO dikurang 8 AI RO ditambah 6 AZ RO eh, sama dengan 10 cos P dikurang 8 CP tambah 0 sama dengan 10 cos min 38,66 dikurang 8 sin 8 sin min 38,66 sehingga nilai dari F-RO itu 12,81 dan untuk FP yaitu F dikali AP itu sama dengan 10AX kali AP kurang 8 AY AP tambah 6 AZ AP sama dengan 10 sin min 38,66 dikurang 8 cos min 38,66 tambah 0 sehingga hasilnya menjadi 0. Sehingga hasil FP menjadi 0. Itu FZ itu F kali AZ yaitu 10 AX AZ dikurang 8 AI AZ tambah 6 AZ AZ nah, sama dengan 0 kurang 0 tambah 6 sehingga nilai FZ itu 6. Nah, sehingga kita buat nilai F nya itu 12,81 AP 12,81 ARO tambah 6 AZ. Selanjutnya untuk nomor G itu G sama dengan 2X tambah YAX dikurang Y kurang 4AX lagi di titik Q itu PPZ P, P, Z untuk nilai dari maaf Q pada titik Q itu rho, P, Z untuk nilai G rho yaitu G dikali RO 2X tambah Y akan dikali AX RO dikurang Y kurang 4X I RO dengan 2X tambah Y cos P dikurang Y kurang 4X sin P sama dengan 2 rho cos P tambah rho sin P dikali cos P dikurang rho sin P dikurang 4 P 4 rho cos P dikali sin P sama dengan 2 P cos kuadrat P maaf sama dengan 2 rho cos kuadrat P tambah rho sin P cos P kurang rho sin kuadrat P dikurang 4 rho sin P cos P sama dengan 2 rho cos kuadrat P kurang rho sin kuadrat P tambah 5 rho sin P cos P dikali rho. Selanjutnya mencari G P yaitu G dikali AP yaitu seperti ini sehingga hasilnya itu min rho sin kuadrat P dikurang 4 cos kuadrat P kurang 3 rho sin P cos P dikali rho. Maka nilai G nya itu 2 rho kuadrat P dikurang rho sin kuadrat P tambah 5 rho sin P cos P dikali rho ditambah min rho sin kuadrat P kurang 4 cos kuadrat P kurang 3 rho sin P cos P dikali rho. Untuk C itu physical expression components of the vector H itu sama dengan 20 rho tambah 10 HP tambah 3 AZ
di titik P, X sama dengan 5, Y sama dengan 2, Z sama dengan 1. Kita cari nilai rho-nya, masukkan dari X dan Y tadi, yaitu 4 rho, yaitu akan 29, atau sama dengan 5,3851. Selanjutnya untuk cari nilai P itu tan inverse Y per X, uh, kita masukkan Y dan X-nya sehingga P sama dengan 4,80. Itu selanjutnya dari AX itu sama dengan hari kali AX. Nah, kita masukkan menjadi vektor H-nya itu dengan dari AX. Kemudian sama dengan 20 cos P tambah 10 sin P tambah 0 sama dengan 20 cos 4,8 tambah 10 sin 4,8. Maka dapat HX itu 2,2834 yang tadi dibuatkan menjadi 2,23. Dan ini yang menjadi HY itu hari kali HY seperti ini. Maka hasil HY-nya itu min 1,857 dan HZ itu HZ dengan min 3. Untuk nomor D177 bukan yang paling terakhir, selanjutnya D178. Find the following vector to the spherical at the point given A 10x di titik P, X sama dengan 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 4, B 10 AY di Q space sama dengan 5, P sama dengan 10 derajat, Z sama dengan 4. Dan Q 10 AZ di M R sama dengan 4, theta sama dengan 110 derajat, 110 derajat, P sama dengan 120 derajat. Untuk nomor A, kita cari nilai R-nya, dengan rumus akan nilai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Maka kita masukkan nilai X dan Z-nya, maka dapatkan hasil akar 29 atau sama dengan 5,385. Jadi ceritanya itu part inverse dari part inverse dari Z per R sama dengan cos inverse dari 4 per akar 29 sama dengan 42,02. Ini mencari nilai Q itu tan inverse Y per X sama dengan tan inverse dari 2 per min 3 sama dengan hasilnya itu min 33,09 tambah 190 atau 146,30. Berikutnya untuk jenis 2AX-nya itu 10 dikali sin theta cos P AR tambah 0 dikali theta cos P A theta dikurang sin P AP. Maka kita masukkan nilai dari P theta jadi ke sini, maka didapatkan hasilnya itu min 5,57 AR dikurang 6,18 A theta dikurang 1,5 AP. Untuk D itu 10 AY di Q, kita cari nilai R-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus Rho kuadrat tambah Z kuadrat, yaitu akar 41 sama dengan 54. Lalu cari Z-nya itu pada inverse dari Z per R, yaitu hasilnya itu 51,34. Lalu masukkan nilai tersebut menjadi X, Y, dan Z, yaitu X sama dengan R sin theta plus P, yaitu R64 kali sin 51,34 dikali cos 30 derajat, maka X isinya 4,3 dan Y yaitu R sin theta sin P, memasukkan nilai R theta P nya itu sehingga si Y nya itu 2,1
Obyeknya Z itu R juta, itu kita masukkan 6, kita masukkan sehingga sini itu Z-nya itu menjadi 4. Sehingga 10 kali, sehingga 10 kali sin 1,34 derajat kali sin 30 derajat AR tambah 10 cos 51,34 dikali sin 30 derajat A theta tambah 10 cos 30 derajat A theta aktif. Maka sebaik itu 3,9 AR kurang 3,12 A theta lebih kurang 8,6 aktif. C-nya itu 10 AZ sama dengan 10 cos theta R ditambah min sin theta A theta itu sama dengan 10 cos 100 kali 100 10 cos 110 derajat dikurang 10 sin 110 derajat sama dengan min 3,42 AR dikurang 9,4 aktif 9,4 A theta. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Bumi dengan NIM 213191007 kelas Medan Elektromagnetika C dari kelompok 3. Baiklah, kali ini saya akan menjawab dan membahas soal nomor B1.7 yang mana soalnya itu diberikan dua titik, yaitu titik C min 3,2,1 dalam koordinat kartesian dan titik D yaitu R sama dengan 5, theta sama dengan 20 derajat, dan P sama dengan min 70 derajat dalam koordinat spherical. Di soal ini kita diminta untuk menentukan untuk bagian A koordinat spherical dari titik C, untuk bagian B koordinat kartesian dari titik D, dan untuk bagian C jarak dari titik C ke titik D. Baiklah, yang pertama kita menjawab bagian A itu koordinat spherical dari titik C. Titik C ini untuk awalnya itu dalam koordinat kartesian. Untuk mengubahnya ke dalam koordinat spherical, kita menemukan nilai dari R kecil ini dan nilai dari sudut theta ini dan nilai dari uh, sudut P ini. Baiklah, di sini terdapat koordinat kartesian yang dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalkan di sini terdapat titik, sebuah titik yang misalnya saja kita berikan nama titik R besar, uh, dan garis yang menghubungkan titik 0 ini ke titik R besar ini uh, yaitu adalah R kecil ini. Dan untuk sudut theta ini yaitu sudut antara sumbu Z dengan garis R kecil ini. Dan untuk sudut P ini yaitu sudut antara sumbu X dengan garis rho ini. Garis rho ini itu garis yang menghubungkan titik 0 dengan titik P ini. Kita misalkan saja seperti ini. Dan untuk mencari nilai dari R kecil ini, rumusnya itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai dari sudut theta ini, rumusnya itu pertama kita lihat di sini nilai cos theta ini yaitu Z per R samping per miring. Miringnya yaitu R kecil ini, sehingga karena cos theta sama dengan Z per R, maka theta sama dengan cos inverse dari Z per R. Dan selanjutnya kita lihat untuk mencari nilai dari sudut P ini, yaitu kita lihat tan P yaitu Y per X. Dan nilai ini sama dan tan P sama dengan Y per X. Sehingga nilai dari P-nya itu yaitu
tan inverse dari y per x. Selanjutnya kita masukkan nilai dari koordinat kartesian ini ke persamaan ini untuk mencari nilai r-nya itu R sama dengan akar dari 3 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 14 atau sama dengan 3,74. Dan untuk mencari nilai dari kita ini yaitu cos inverse dari Z per R. Z-nya itu 1, R-nya itu akar 14, sehingga hasilnya dapat 74,498, mana kita buatkan menjadi 74,5 derajat. Selanjutnya untuk mencari P yaitu tan inverse dari Y per X. Y-nya di sini 2 dan X di sini min 3, sehingga didapat nilai P-nya itu 146,3 derajat. Jadi nilai koordinat spherical dari titik C ini yaitu R sama dengan 3,74, theta sama dengan 74,5 derajat, dan P sama dengan 146,3 derajat. Selanjutnya bagian B itu mencari koordinat kartesius dari titik D. Karena titik D ini dalam koordinat spherical, maka kita perlu mencari, karena titik D ini dalam koordinat spherical dan dimana tadi soal ini mencari koordinat kartesiusnya, maka kita perlu dari nilai dari X, Y, dan Z. Di sini kita lihat di gambar ini sin theta yaitu rho per R, depan yaitu rho, R yaitu miring. Kenapa di sini rho? Karena rho di sini akan sama dengan di sini, dan kita sehingga kita bisa mencari nilai rho itu R sama, yaitu rho sama dengan R sin theta. Selanjutnya cos P yaitu samping miring, itu sampingnya itu X dan miringnya itu rho, sehingga nilai X bisa didapatkan yaitu X sama dengan rho cos P, karena rho nya tadi itu R sin theta, sehingga X sama dengan R sin theta cos P. Selanjutnya untuk sin P sama dengan Y per P, yaitu depan miring. Maaf, sin P sama dengan Y per rho, yaitu depan miring. Depannya itu Y dan miringnya itu rho. Sehingga bisa dapat nilai dari Y itu rho sin P, karena rho nya tadi itu R sin theta, sehingga Y sama dengan R sin theta dikali sin P. Dan untuk nilai dari Z ini kita bisa lihat dari cos theta itu samping miring itu Z per R, sehingga bisa dapat nilai dari Z itu R cos theta. Selanjutnya kita masukkan rumus tadi di case ini, dan kita masukkan nilai-nilai dari R-nya itu, theta-nya itu, dan P-nya itu ke dalam rumus yang tadi. Baiklah, untuk mencari nilai X, rumusnya itu R sin theta cos P sama dengan 5 sin 20 derajat cos min 70 derajat. Maka dapat hasilnya itu 0,58488, yang apabila kita buatkan itu 0,585. Selanjutnya mencari nilai Y yaitu R sin theta sin P. Kita masukkan nilai di koordinat titik D tadi yaitu 5 sin 20 derajat sin min 70 derajat, sehingga dapat hasilnya itu min 1,6069, yang apabila dibuatkan menjadi
min 1,607. Selanjutnya mencari titik Z, yaitu R cos theta sama dengan 5 cos 20, sehingga dapat nilai Z-nya itu 4,698 yang apabila dibulatkan menjadi 4,70, sehingga dapat nilai koordinat kartesius dari titik D yaitu X sama dengan 0,585, Y sama dengan 1,667, dan Z sama dengan 4,70. Selanjutnya untuk menjawab bagian C, yaitu jarak dari titik C ke titik D, rumusnya seperti ini, yaitu XD dikurang, itu akar dari XD kurang XD kurang XC dikuadratkan ditambah YD kurang C dikuadratkan tambah ZD kurang ZC dikuadratkan, dan kita masukkan hasil-hasil yang telah didapatkan sebelumnya ke persamaan ini, sehingga menjadi akar dari 0,585 dikurang min 3 dikuadratkan ditambah min 1,667 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 4,70 kurang 1 dikuadratkan, sehingga dapat hasilnya itu 6,289 yang apabila dibulatkan 6,29. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.